Halo pecinta film semua, selamat datang di RR Film. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Seperti biasa, di sini saya akan merangkumkan alur cerita sebuah film. Kali ini saya akan merangkumkan alur cerita film yang berjudul Live Free or Die Hard, yang dibintangi oleh Bruce Willis yang berperan sebagai detektif senior bernama John McClane. Film ini dirilis pada tahun 2007 dan merupakan film aksi thriller dalam rangkaian series Die Hard yang keempat. Sebelum lanjut ke filmnya, silahkan subscribe dulu bagi yang belum. Oke, langsung saja kita ke filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan beberapa hacker yang dimanfaatkan oleh suatu organisasi cyber teroris untuk memecahkan suatu algoritma yang rumit dengan imbalan $50.000. Salah satu hacker yang dimanfaatkan teroris itu adalah Matthew Farrell, yang sempat mengenali suara operator wanita teroris itu yang bernama Maylin. Setelah para teroris mendapatkan kodenya, mereka kemudian membunuh para hacker itu. Para teroris itu kemudian masuk ke jaringan milik pemerintahan Amerika dan secara perlahan mengambil alih Amerika. Deputi Direktur dari Divisi Cyber FBI yang bernama Bowman menyadari bahwa jaringan keamanan mereka telah diserang. Kemudian memerintahkan semua hacker yang kemungkinan bisa melakukan ini untuk segera diperiksa. Adegan berpindah ke sebuah taman dan ada sepasang kekasih yang sedang bermesraan di dalam mobil. Tiba-tiba, lelaki yang ada di dalam mobil itu dipaksa keluar oleh John McClane, seorang detektif senior di sana. Dia di sana sedang mengawasi dan berusaha melindungi putrinya yang bernama Lucy, walaupun Lucy tampaknya tidak senang dengan sikap ayahnya itu. Setelah Lucy kembali ke kamar kosnya, John McClane kemudian masuk ke dalam mobil dinasnya. Dia mendapatkan panggilan radio dari rekan kerjanya yang memerintahkan dia untuk segera menjemput seseorang yang bernama Matthew Farrell. Awalnya dia menolak perintah itu, tapi rekannya meyakinkan kalau FBI meminta detektif senior yang berpengalaman untuk melaksanakan misi tersebut. Di satu sisi, Farrell masih sibuk dengan komputernya, yang sepertinya sedang chattingan dengan orang yang tidak dia kenal. Diam-diam, teroris itu mengirimkan virus ke komputer Farrell yang jika Farrell menekan tombol enter, maka bahan peledak yang sudah terpasang di rumahnya akan meledak. Saat Farrell akan menekan tombol enter, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh McClane. Karena tahu bomnya tidak meledak, teroris itu kemudian melaksanakan rencana B untuk membunuh Farrell. Farrell membukakan pintu untuk McClane yang memperkenalkan dirinya sebagai polisi. Dia sepertinya masih bingung kenapa ada seorang polisi datang menemuinya. McClane menjelaskan kalau dia diperintahkan oleh FBI untuk menjemputnya. Sementara itu, di seberang gedung tempat Farrell tinggal, teroris yang akan membunuh Farrell sudah siap dengan senjatanya. Saat Farrell mencoba kabur lewat jendela, teroris itu langsung menembaki Farrell. Beruntung, McClane langsung bergerak melindungi Farrell dan membalas tembakan musuhnya. McClane mencoba membawa Farrell keluar dari kamarnya. Tapi para teroris itu terus memburu mereka. Para teroris itu terus merangsek masuk dan menyerang mereka. Setelah terjadi baku tembak yang cukup sengit, akhirnya McClane dan Farrell berhasil kabur dari serangan mereka. Salah satu teroris melaporkan kepada Maylin bahwa mereka gagal melaksanakan misi dan Farrell berhasil kabur. Maylin kemudian melaporkan kepada pimpinannya yang bernama Thomas Gabriel bahwa Farrell berhasil kabur. Di dalam perjalanan, Farrell mengungkapkan ketakutannya kepada McClane. Dia mengira kalau orang-orang tadi datang untuk membunuh McClane. Tapi, McClane menjelaskan bahwa orang-orang tadi datang untuk membunuh Farrell, bukan dirinya, yang membuat Farrell semakin bingung. Di markas FBI, Bowman mendapatkan laporan bahwa ada 7 orang hacker yang meninggal dan memerintahkan bawahannya untuk menyelidikinya. Di tempat lain, Gabriel memerintahkan krunya untuk melacak keberadaan Farrell dan mengirimkan helikopter untuk memburunya. Mereka mulai menjalankan tahap pertama dari rencana mereka dengan meretas dan mengambil alih pusat kendali lalu lintas Washington DC. Mereka membuat semua lampu merah yang ada di kota itu menyala hijau, sehingga membuat lalu lintas yang ada di sana menjadi kacau dan terjadi banyak kecelakaan. McClane dan Farrell yang sedang dalam perjalanan juga akhirnya terjebak kemacetan di kota itu. McClane kemudian turun dari mobil untuk mengamati keadaan sekitar.
Karena lalu lintas yang semakin kacau, John memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki bersama Farrell. Sementara itu, Bowman mendapatkan banyak laporan bahwa lalu lintas di beberapa negara bagian Amerika menjadi kacau karena pusat kendali lalu lintas sedang dihack. Saat itu juga, Bowman menyadari bahwa negaranya sedang diserang oleh cyber teroris. Kemudian, Gabriel menyalakan alarm antraks di seluruh gedung pemerintahan dan membuat semua orang harus keluar dari gedung untuk dievakuasi. Setelah sukses melakukan serangan tahap pertama, Gabriel kemudian melakukan serangan tahap kedua dengan menurunkan dan memainkan semua harga saham yang membuat para broker dan investor mulai panik. McClane akhirnya berhasil mengantarkan Farrell ke Bowman. Di sana, Farrell melihat berita tentang kerusakan sistem lalu lintas, alarm antraks yang menyala, dan ditambah bursa efek yang semakin menggila dan tak terkendali. McClane juga melihat daftar hacker yang dicurigai sebagai tersangka yang dipasang di papan, dan Bowman menjelaskan bahwa semua hacker itu sudah tewas. McClane bertanya kepada Farrell apakah di antara mereka ada yang dikenali oleh Farrell, tapi Farrell mengaku tidak mengenal mereka semua. Tak berapa lama, para teroris melakukan siaran langsung yang bernada ancaman dengan memanfaatkan potongan-potongan pidato Presiden Amerika. Farrell menyebut kalau semua serangan itu adalah fire sale, tapi Bowman dan timnya tidak mempercayai itu. McClane yang tidak tahu arti dari fire sale mencoba meminta penjelasan dari Farrell. Farrell menjelaskan bahwa fire sale adalah 3 langkah sistematis untuk menyerang seluruh infrastruktur nasional. Yang pertama, merusak sistem transportasi, kemudian keuangan dan telekomunikasi, dan yang ketiga adalah mengacaukan sumber daya seperti gas, air, listrik, dan yang lainnya, dan hampir semuanya dikendalikan oleh komputer. Kemudian, Bowman yang tadinya meragukan pengetahuan Farrell, dan setelah tahu bahwa menurut McClane, para teroris juga mengirimkan orang-orang profesional untuk membunuh Farrell. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengawal McClane dan Farrell menuju ke Homeland untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena jalanan yang macet, agen yang mengawal Farrell menghubungi rekannya untuk meminta polisi membersihkan jalur untuk mereka. Komunikasi mereka berhasil disadap oleh para teroris yang akhirnya mengetahui keberadaan Farrell dan kemudian mengambil alih komunikasi radio mereka. Maylin kemudian berpura-pura sebagai petugas yang akan menuntun mereka. Di dalam perjalanan, McClane berkata kalau dia tahu Farrell berbohong tentang daftar hacker yang ada di papan tadi. Kemudian dia menanyakan siapa mereka semua. Farrell kemudian menjelaskan kalau mereka semua adalah saingannya. Awalnya, Gabriel dan timnya mengaku sebagai perusahaan software yang sedang mengembangkan algoritma enkripsi bermutasi, yang meminta Farrell dan hacker yang lain membuat sistem keamanan berbasis matematika. Tiba-tiba, Farrell mengingat bahwa suara yang ada di radio adalah suara dari salah satu teroris itu. McClane kemudian mengambil radio untuk menghubungi mereka dan mencoba untuk mengancam mereka. Tapi, Gabriel dan timnya bukanlah teroris biasa. Mereka bahkan mengetahui seluruh riwayat hidup dari McClane tentang istri dan anak-anaknya. Bahkan mereka mengetahui tentang hutang dan jumlah saldo rekening McClane. Di saat mereka sedang mengobrol, secara diam-diam, Maylin menghubungi tim mereka yang ada di lapangan untuk menyergap McClane dan Farrell. Gabriel juga sempat menawarkan kepada McClane untuk membunuh Farrell dan menjanjikan semua hutang-hutangnya akan dihapus dan keluarganya akan selamat. Tapi McClane menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Tiba-tiba, rombongan McClane dan Farrell diserang dan ditembaki dari helikopter, yang menyebabkan semua personil tewas. McClane dan Farrell mencoba melarikan diri dengan mengendarai mobil, tapi helikopter itu terus mengejar dan menyerang mereka. McClane terus berusaha untuk menghindari helikopter tersebut, hingga dia menemukan cara untuk melawan musuhnya, dengan menabrak fire hydrant yang membuat airnya menyembur ke atas, mengenai helikopter tersebut dan membunuh salah satu anggota teroris. Tapi helikopter itu terus menyerang hingga McClane memutuskan memasuki sebuah terowongan untuk menghindarinya. Gabriel memerintahkan anak buahnya untuk membuka kedua sisi terowongan itu dengan tujuan agar semua mobil dapat masuk dari kedua sisi dan menyebabkan mereka semua bertabrakan. McClane dan Farrell hampir saja terbunuh oleh serangan itu.
McClane yang merasa kesal memutuskan untuk menyerang helikopter itu dengan cara yang agak tidak masuk akal, tapi berhasil meledakkan helikopter itu. Walaupun akibatnya, John McClane harus mengalami luka-luka, tapi mereka semua berhasil selamat. Salah satu musuh yang selamat dari helikopter melaporkan bahwa McClane dan Farrell sudah tewas. Gabriel yang mengira McClane dan Farrell sudah tewas melanjutkan rencananya ke tahap 3. Dia juga mendapat laporan bahwa anak buahnya sudah berada di gedung Woodlawn untuk mendownload file-file penting dari sana. Farrell dan McClane yang terluka mencoba datang ke kantor polisi setempat untuk meminta bantuan. Tapi kantor itu dipenuhi dengan orang-orang yang panik dan berusaha melaporkan kejadian yang telah mereka alami. Untuk melaksanakan tahap yang ketiga, Gabriel mengirimkan Maylin ke pusat pengendalian pembangkit listrik di Virginia Barat. McClane menghubungi Bowman dan melaporkan bahwa mereka tidak sampai ke Homeland karena para teroris terus menyerang dan semua agen yang mengawal telah tewas. Para teroris juga sudah menguasai saluran telepon, ponsel, dan satelit. Bahkan mereka sekarang mengambil alih siaran di seluruh stasiun televisi. Mereka menyiarkan propaganda yang berisi ancaman dan seolah-olah meledakkan Gedung Putih. McClane meminta Farrell untuk membantunya menghentikan semua ini. Dia meminta Farrell membayangkan seolah-olah Farrell adalah salah satu anggota teroris itu, untuk mengetahui langkah selanjutnya yang akan dilakukan para teroris. Farrell meminta ponsel yang dipegang McClane untuk mencari sesuatu. Kemudian, dia menyimpulkan para teroris akan ke pusat pengendalian pembangkit listrik di Virginia Barat untuk memadamkan listrik secara langsung, karena hal itu tidak bisa dilakukan secara online. McClane pun memutuskan untuk pergi ke Virginia Barat bersama Farrell dengan membajak sebuah mobil. Di dalam perjalanan, Farrell berterima kasih kepada McClane karena telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Di satu sisi, Maylin dan timnya yang menyamar jadi FBI telah sampai di sana terlebih dahulu dan menguasai gedung itu. Singkat cerita, McClane dan Farrell juga akhirnya sampai di pembangkit listrik itu. Kedatangan mereka langsung disambut oleh salah satu anak buah Gabriel, tapi McClane berhasil mengatasinya. Maylin yang sedang berusaha meretas sistem di sana dikejutkan dengan kedatangan McClane dan Farrell. McClane kemudian menyuruh Farrell untuk membatalkan semua yang telah dilakukan Maylin. Maylin yang saat itu sedang ditawan McClane akhirnya berhasil berontak dan balik melawan, membuat McClane terlempar ke lantai dasar. Sekarang giliran Maylin yang memerintahkan Farrell untuk membatalkan apa yang sudah dikerjakannya. McClane yang terlempar ke lantai bawah berusaha untuk bangkit dan menuju ke lantai atas tempat Maylin dengan menggunakan mobil. Maylin yang saat itu sedang mengawasi Farrell dan akan membunuhnya, dikejutkan dengan kedatangan McClane dengan sebuah mobil dan langsung menabraknya. Hingga mereka semua menabrak pintu lift dan terjebak di sana. McClane dan Maylin terus bertarung hingga McClane berhasil melumpuhkannya. Tapi teman Maylin datang dan menembaki McClane, hingga Farrell datang untuk menolong. Maylin dan temannya akhirnya tewas karena terjun bebas ke lantai dasar. Farrell kemudian berusaha untuk memperlambat rencana Gabriel melalui komputer di sana. Gabriel yang belum tahu kalau Maylin sudah tewas kemudian menelponnya, tapi dia terkejut karena yang mengangkat adalah McClane. Farrell juga sempat melacak Gabriel dan mengambil gambarnya. Ketika mengetahui Maylin sudah tewas dan rencananya menjadi berantakan karena McClane, dia pun sangat marah dan kesal. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk mengirimkan semua jalur gas menuju ke arah McClane dan Farrell untuk membunuh mereka. McClane mencoba menghubungi Bowman dan mengirimkan wajah Gabriel, dan ternyata Gabriel adalah rekan kerjanya dulu, yang merupakan mantan kepala programmer bagian infrastruktur keamanan di pemerintahan. Saat McClane sedang berbicara kepada Bowman, Farrell memberitahukan bahwa mereka harus segera keluar dari sana karena Gabriel mengirimkan seluruh jalur gas ke tempat mereka. Mereka pun berlari dan mencari perlindungan dari serangan itu. McClane dan Farrell yang masih selamat memutuskan untuk pergi menemui Warlock, karena menurut Farrell,
Warlock adalah raja di dunia digital. Dia juga harapan satu-satunya untuk saat ini. Dan mereka pun pergi ke rumah Warlock dengan menggunakan helikopter. Tadinya Warlock tidak mau membantu mereka. Singkat cerita, Warlock akhirnya mau membantu mereka menghentikan Gabriel dengan menghambat kerja mereka. Mengetahui pekerjaan mereka ada yang mengganggu, Gabriel mencoba melacak dan mencari tahu siapa orang itu. Dan ternyata dia adalah Warlock dan di sana juga ada McClane dan Farrell. Secara kebetulan, anak buah Gabriel telah menemukan keberadaan Lucy yang sedang terjebak di lift. Kemudian, Gabriel mencoba menghubungi Warlock dan menanyakan mengapa dia mengganggunya. Saat sedang berbicara, McClane meminta Warlock untuk melacak keberadaan Gabriel. Gabriel yang merasa kesal karena McClane selalu menghalangi rencananya, kemudian dia menampilkan gambar Lucy yang sedang terjebak di dalam lift, dan akan dia jemput sambil mengancam McClane. Karena nyawa putrinya sedang terancam, McClane memutuskan untuk pergi menyelamatkan putrinya dan Farrell pun ikut bersamanya. Di satu sisi, Gabriel telah berhasil menjemput Lucy dan menjadikannya sebagai tawanan. Singkat cerita, McClane dan Farrell akhirnya sampai ke tempat Gabriel untuk menyelamatkan Lucy, tapi kedatangan mereka diketahui oleh Gabriel dan timnya. Farrell mencoba masuk ke pusat kontrol untuk meretasnya dan dia berhasil menyalakan alarm di Woodlawn. Alarm itu akhirnya sampai ke markas FBI dan diketahui oleh Bowman, yang memutuskan untuk pergi ke sana, karena di Woodlawn tersimpan data-data keuangan pemerintah dan milik perusahaan. Tiba-tiba, salah satu anak buah Gabriel masuk mencoba menghentikan mereka, tapi McClane berhasil mengatasinya dan Farrell jatuh ke bawah. Farrell yang terpisah dari McClane akhirnya menemukan suatu ruangan yang terkunci dengan sistem algoritma miliknya. Karena algoritma itu buatannya, sehingga dia dengan mudah membuka kunci ruangan itu untuk memasukinya. Di sana, dia mencoba mengunci semua file yang sudah di-download oleh Gabriel dengan keahliannya. Tapi, akhirnya, Farrell tertangkap dan dijadikan tawanan bersama Lucy. Karena anak buah Gabriel tidak bisa memecahkan kode yang dibuat oleh Farrell, maka Gabriel terpaksa membawa Farrell dan Lucy untuk pergi bersama mereka. Anak buahnya juga melaporkan bahwa pemerintah telah mengirim pesawat F-35 untuk menghentikan mereka. McClane kembali mendapatkan perlawanan dari anak buah Gabriel, tapi sekali lagi dia berhasil untuk mengatasinya. Saat dia mau mendatangi Gabriel, mereka sudah berangkat dengan mengendarai dua mobil. McClane berhasil membajak mobil truk yang dikendarai oleh anak buah Gabriel. Di dalam perjalanan, Gabriel meminta Farrell untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukan Farrell. McClane berusaha menghubungi Warlock untuk meminta bantuannya. Dia meminta Warlock untuk menghubungannya dengan FBI agar bisa disambungkan ke Bowman. Ketika sudah tersambung, McClane memberitahu kepada Bowman bahwa Gabriel sudah meninggalkan Woodlawn dan berada di mobil hazmat yang merupakan mobil dinas. McClane meminta Bowman untuk melacaknya dan berpesan jika terjadi sesuatu padanya, Bowman harus mengerahkan semua kekuatan untuk menghentikan Gabriel dan menyelamatkan putrinya. Saat pesawat F-35 mendekat, Gabriel mencoba mengunci jaringan radionya, menghubungi pilotnya, dan memerintahkan pesawat itu untuk menyerang truk yang dikendarai oleh McClane. Pilot itu mengikuti perintah yang diberikan Gabriel karena mengira perintah itu datang dari markas dan tidak mengetahui bahwa komunikasinya telah dibajak. McClane sekuat tenaga menghindari serangan jet tempur yang canggih itu. Pesawat itu terus menyerang dan menembaki McClane, hingga akhirnya pesawat itu tertimpa sesuatu di bagian mesinnya yang membuat pesawat tersebut hilang kendali. McClane pun akhirnya bisa selamat walaupun dia nyaris terbunuh karena serangan itu. Gabriel yang sudah sampai di bandara dan akan melarikan diri dengan menggunakan pesawat, kembali meminta Farrell untuk membuka kunci yang sudah dia buat sebelumnya. Bahkan dia harus menembak kaki Farrell dan menggunakan Lucy untuk mengancamnya. McClane juga akhirnya datang untuk menyelamatkan mereka, tapi karena putrinya dijadikan sandera, membuat dia harus berhati-hati dalam bertindak. Anak buah Gabriel berhasil menembak McClane tapi mengenai bahunya. Gabriel juga akhirnya menangkap McClane dan menjadikannya sandera agar Farrell lebih cepat mengerjakan pekerjaannya.
Saat Gabriel menekan luka bekas tembakan di bahu McClane sambil mengancam, McClane menggunakan kesempatan itu untuk menarik pelatuk senjata Gabriel, sehingga peluru tersebut tembus ke bahu McClane dan mengenai Gabriel. Kemudian Farrell menggunakan kesempatan itu untuk membunuh anak buah Gabriel yang tersisa sebelum musuhnya itu menembak McClane. Setelah semua teroris mati, Bowman datang membersihkan lokasi sekaligus memberi bantuan medis kepada McClane dan Farrell. Bowman berterima kasih kepada McClane atas semua bantuannya. McClane juga berbicara kepada Farrell dan berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan putrinya. Dan di akhir film, mereka pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah mampir ke RR Film. Semoga kalian terhibur dengan video saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.